PTS ini akhirnya semester 1 udah mau berakhir dan ini adalah langkah terakhir untuk evaluasi. Jadi harapannya agar nilai kalian maksimal itu Bu Harum mengadakan review materi. Yang mana nanti review materi ini juga akan Bu Harum upload sehingga kalian bisa tonton berulang-ulang. Misalkan di review kali ini kalian agak kurang paham gitu ya. Nah, jadi di jumlah bab di semester 1 itu ada 6 ya. Yang pertama gerak benda, yang kedua gerak manusia, kemudian pesawat sederhana, tumbuhan, kemudian zat aditif dan adiktif, dan yang terakhir sistem sirkulasi. Itu. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu gerak benda. Ini termasuk bab yang request-nya lumayan banyak ya. Banyak siswa yang belum paham gitu. Nah, jadi gini, ini yang poin yang paling penting nih, membedakan jarak dan perpindahan. Jadi secara notasi atau lambangnya itu sama-sama S. Kalau kalian waktu belajar di SD itu pakainya J ya, jarak gitu doang kan, nggak ada perpindahan. Nah, tapi di SMP itu udah ada perpindahan ya. Lantas bedanya apa? Jadi kalau jarak itu tidak memperhatikan arah atau tidak memperhatikan posisi awal. Sedangkan perpindahan itu memperhatikan posisi awal atau arahnya gitu. Ya nanti biar lebih jelas langsung ke contoh soal aja. Nah ini udah ya waktu review PTS. Oke. Ini konsep rumusnya ya. Kalau waktu SD itu kan JKW gitu ya. Ini J jarak itu J gitu kan, kecepatan K, terus waktu itu W gitu kan. Nah, tapi sekarang kita pakai yang internasional ya, lambang atau notasi internasional. Jadi jarak itu S, space dari kata space, kemudian kecepatan itu V, velocity, kemudian waktu T, time gitu ya. Nah, cuman karena ada konsep tadi jarak dan perpindahan itu lambangnya sama-sama S gitu ya, dan nanti beda. Nah, ini latihan soal nih. Ini biar lebih jelas. Ini kita coba latihan. Coba kalian juga pikir ya, ini yang nomor 1 itu kira-kira jaraknya berapa? Jadi si Sanji ya, ini kan berangkat sekolah dari titik A. Titik posisi awalnya kan di A sini. Kemudian menempuh rute A, B, C, D, E gitu kan. Nah, itu jaraknya berapa? Ingat ya, jarak itu tidak memperhatikan arah atau tidak peduli sama posisi awal. Jadi ini, sini, 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 tambahin semua. Hasilnya berapa coba? Yuk, bisa nggak? Ayo, ada yang bisa nggak? Ini ada yang gambarnya nggak muncul? Udah Bu, udah. Udah ya. Sinyalnya Bu, mungkin. Oke, oke. Ayo, ini kan si Sanji kan berangkat nih, titik titik awalnya itu dari titik A ke B, ke C, ke D, ke E gitu loh. Ini angka-angka ini menunjukkan jaraknya dalam satuan kilometer gitu. Coba dari A, B, C, D ke E, jaraknya berapa? Ayo.
Siapa yang bisa? Ini loh, tinggal tambahin aja Mbak, ayo. 30, Bu. 30. 22,5. Oke, sip. Kita bahas bareng coba ya. A ke B jaraknya kan 2 ya. Kemudian 2 ditambah B ke C jaraknya 3 kan. Bertambah 3 tambah C ke D itu 7. Tambah D ke E 8 kan. 2 tambah 3 tambah 7 tambah 8. Nah, biar enak nih. Ini tips ngitung. Ya, tips ngitung. 3 tambah 7 kan 10. 2 tambah 8, 10 juga kan. 10 tambah 10, 20 gitu ya. 20 satuannya apa? Kilometer. Gitu ya. Fedrin nih, benar. Sip. Gitu ya. Jadi 20 kilometer. Nah, itu kan jarak ya. Jadi jarak itu tadi ini yang Bu Harum kasih pakai tinta oranye ini ya. Segini. Nah, terus kalau perpindahan gimana nih soal nomor 2? Nih, apabila Sanji menempuh jarak dari A, B, C, D, E, B, A, ya, jadi dari A, ini yang pakai tinta apa ya? Tinta hijau. Nah, jadi dari titik A ke B, ke C, ke D, ke E, ke B, ke A lagi. Nah, itu perpindahannya berapa? Ingat ya, kalau perpindahan memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Tadi berapa? Sip, wih, Fitrin Jos. Ya, jadi benar, 0 ya, 0 kilometer. Kenapa? Ya kan, si Sanji ini kan berangkat dari titik A nih. Lah, dia balik lagi ke titik A. Jadi posisi awalnya di sini, posisi awalnya di titik A, akhirnya juga di titik A gitu loh. Kan nggak ada perbedaan ya. Ya udah, berarti kan 0 gitu ya. Jadi kalau perpindahan itu harus memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Tapi kalau apa namanya jarak itu enggak peduli. Begitu. Paham? Halo? Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Paham, paham, Bu. Paham, paham. Oke, siap-siap. Coba tak tes lagi ya. Lah ini misalkan yang soal nomor 2 ini ya. Jaraknya berapa? Ini kita hapus. Ayo, yang nomor 2 ini kalau ditanya jarak tadi berapa? Puluh 45, Bu. 45. Yakin 45? Kan ini rutenya A, B, C, D, E, B, A gitu kan. Ayo, teliti lagi. Ini lihat hari soal nomor 1. Soal nomor 1 kan A, B, C, D, E kan. Sampai sini doang kan. Itu udah 20. Tinggal ngelanjutin E ke B, ditambah B ke A. Berarti berapa? Wah, sip. Mantap. Fitrin? Kurang-kurang. Itu kan kalau Fitrin kan jawabnya 22,5 ya. 22,5 baru sampai B. Lah pertanyaan yang nomor 2 ini kan sampai A. Berarti enggak, bukan Rafif, bukan 25. Ayo, 20 tambah 2,5 kan? 26,5. 26. 24,5. Sip, 24,5 ya. Hati-hati, ini hitungannya gampang banget ya. Oh, jangan sampai kegocek gitu. Ya. Jadi kita tahu nih dari titik A, B, C, D, E, B, A ya. Jadi dari titik A ke A lagi
itu kalau perpindahan 0, kalau jarak 24,5 gitu. Jadi jarak dan perpindahan itu berbeda, tapi notasinya sama, yaitu S kecil gitu ya. Jadi hati-hati. Oke. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3. Berapa kelajuan dan kecepatannya? Nah, jadi kalau kelajuan itu tidak memperhatikan posisi awal, sedangkan kecepatan itu memperhatikan posisi awal. Coba tebak, yang pakai jarak itu si kelajuan atau si kecepatan? Kecepatan. Mantap. Yang pakai jarak. Jarak-jarak. Kelajuan, Bu. Iya, karena kelajuan itu tidak memperhatikan posisi awal ya. Jadi kalau rumus kelajuan ya, kelajuan itu sama-sama V atau ya ini juga V ya. Nah, jadi kalau di SD lambangnya K. Nah, V sama dengan S per T gitu ya. Ini juga sama. V sama dengan S per T. Cuman S-nya ini beda. Yang kelajuan S-nya itu untuk jarak, yang kecepatan S-nya itu untuk perpindahan. Itu. Nah, perpindahan. Nah, kalau kelajuan itu kan jaraknya 24,5. Jarak tempuhnya 15 menit nih. Kalau 15 menit itu berapa jam? Coba. Seperempat. Sip, seperempat. Seperempat. Ya, kenapa Bu Harum mengubah ke jam? Karena di sini masih kilometer. Jadi kalau kilometer itu pasangannya jam. Kalau meter pasangannya detik gitu ya. Nah, nanti dihitung nih hasil dari 24,5 dibagi seperempat. Nah, terus kalau perpindahan berarti pakainya yang 0 kan. 0 dibagi seperempat gitu. 0 bagi seperempat ya 0 kan. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Sip. Nih, ini fisika ribetnya IPA tuh kayak gini ya, tapi gampang kok asli nih. Jadi rumusnya tuh sama, seolah-olah sama. V sama dengan S per T, padahal maksudnya beda. Gitu. Jadi hati-hati. Oke, nah selanjutnya soal ini nomor 4 ya. Ada model grafik seperti ini nih. Jadi V ya, di sini V itu ya kecepatan atau kelajuan, satuannya sekian, meter per sekon. Kemudian yang sumbu X, tadi ini sumbu Y ya, yang sumbu X itu untuk T atau waktu, satuannya dalam sekon atau detik. Gitu. Jadi kalau sumbu X makin ke kanan gitu kan, makin besar. Kalau sumbu Y makin ke atas, makin besar. Ya itu, udah bisa ya cara bacanya ya. Nah, di sini soalnya adalah berapa jarak yang ditempuh pada detik ke-10 sampai ke-20. Nah, detik ke-10 sampai ke-20 itu kan sekian ya. Oke. Nah, terus gimana cara ngitung jarak? Yuk, jarak. Jarak itu kan S. S sama Kecepatan dengan bagi waktu. Hah? Apa? Kecepatan bagi waktu. Yakin bagi? Ayo. Dikali, Kecepatan Bu. kali waktu. Iya, pinter. Kali ya. Kecepatan V kan kali waktu time gitu. Coba V-nya yang mana? V-nya berapa di detik 10 sampai 20 tuh V-nya berapa? Baca grafiknya. 15. Sip. 15 dikali waktu. Nah, ini waktunya. Ini kan waktunya di detik 10 sampai 20. Berarti berapa waktunya? 30. 30. Kenapa 30? Ditambah ya? Iya. Ini kan soalnya kan cuma ini ya pada detik ke-10 sampai 20. Berarti yang ditanyain tuh cuma sekian doang nih. Nah, kalau sekian, ini berapa detik? 10. Ayo.
Pinter 10. Karena kalau 10 itu kan ini ya, dari titik ini sampai sini. Kalau sini, pakai oranye lah. Kalau sini sampai sini itu 20. Berarti yang tak arsir berapa? Ya udah tinggal 20 kurangi 10. Ya sama dengan 10 gitu. Ya, hati-hati. Berarti 15 kali 10, 150. Satuannya apa? Ayo tebak satuannya apa? Meter. Sip, meter. Caranya tuh gini nih. Kalau kecepatan ya, satuannya kan ini ya, meter per sekon kan. Meter per sekon. Sedangkan waktu satuannya sekon. Nah, ini kan ibaratnya eh, kecepatan kali waktu, meter per sekon kali sekon. Ini kan bisa dicoret. Sehingga tinggal 150 meter. Kayak gitu. Gampang. Paham ya sampai sini ya? Paham. Rambu. Sip. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu GLB dan GLBB. Masih ingat nggak GLB dan GLBB? Oke, udah muncul ya tampilan laptopnya yang GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Jadi, tadi kan kita udah belajar kecepatan ya. Jadi, ada beberapa benda yang geraknya itu dengan menambah kecepatan. Ini misalkan nih Dwina ya. Jalan pertama itu 20 meter per sekon gitu. Terus detik kedua nambah kecepatan jadi 40. Terus detik ketiga nambah lagi, terus ditambah lagi. Nah, itu kan artinya dipercepatkan. Ya, maka jatuhnya itu menjadi grafik yang B gitu ya. Kecepatannya naik terus nih, ya nggak? Nah, ya kan? Naik terus. Nah, sebaliknya misalkan si Vetrin itu lagi ngebut gitu kan, motoran ngebut. Tiba-tiba ada apa ya? Ada dokar gitu misalkan, sehingga si Vetrin itu harus mengecilkan kecepatan gitu kan, makanya harus ngerem kan, gasnya diperkecil. Nah, detik pertama 40 misalkan, terus detik kedua 30, detik ketiga 20. Lah kan makin turun kan kecepatannya kan, berubah terus tapi makin lambat. Nah, makanya disebutnya GLBB diperlambat. Nah, tapi ada juga tipe yang A nih, tipe yang A itu kecepatannya konstan atau tetap ya. Jadi detik pertama misal ini 20, detik kedua 20, detik ketiga 20 lagi, detik keempat 20 terus 20. Makanya grafiknya jadi lurus gitu aja. Gerak lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Kecepatannya kayak gitu. Nah, yang B itu GLBB dipercepat, gerak lurus berubah beraturan ya kan. Tapi dipercepat. Kalau yang turun diperlambat kayak gitu. Gampang. Nah, contoh soalnya nih yang agak panjang ya. Coba sambil dikerjain, bisa nggak? Rumusnya masih pakai yang tadi ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu, kayak gitu. Ini, ada yang bisa nggak?
Jadi ini kan ada Luffy, Zoro, Tony bermain mobil mainan dengan remote control mereka. Remote control mereka menandai mobil mainannya dengan inisial huruf pertama nama mereka masing-masing. Mereka menjalankan mainannya dengan waktu bersamaan dan mencatat hasilnya pada tabel berikut. Nah, jenis gerak lurus apakah yang dialami masing-masing mobil mainan tersebut? Bagaimana grafiknya gitu kan. Nah, jadi di sini datanya itu berupa jarak dan waktu. Ini mobilnya Luffy, ini mobilnya Zoro, ini mobilnya Tony gitu kan. Nah, pertama lihat nih waktunya. Itu kan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Selangnya berapa? 1. 1 semua kan? Wah, kalau 1 enak banget nih. Nah, yang harus kalian pastiin waktunya dulu. Nah, emangnya kenapa? Lah, di sini nih jarak. Padahal kan kita tahu kalau kecepatan itu kan sama dengan jarak bagi waktu kan. Dan ternyata si waktu ini 1 semua. Nah, angka berapapun kalau dibagi 1 kan ya angka itu. Paham nggak? Paham. Jadi ini meskipun datanya data jarak, jaraknya 2. Kan 2 bagi 1 kan biar dapat kecepatan kan. Isinya berapa? Ya 2 juga kan kecepatannya. Ngerti nggak maksud Bu Harum? Ngerti. Jadi gini loh, mobil Luffy gitu ya. Luffy di detik pertama itu kan kecepatannya berapa? Ya 2. Meskipun di sini jarak. Kenapa? Karena waktunya cuma 1-1 doang. Nah, detik kedua kecepatannya berapa? Ya 8. Detik ketiga ya 18 gitu. Zoro ya sama ini semua. Jadi data jarak ini otomatis menjadi data kecepatan karena waktunya 1 semua. Gitu. Paham? Paham. Sip. Nah, permasalahannya di sini itu kan kita disuruh nyari nih jenis gerak lurus apakah, sih kan? Nah, maka kita harus mengenali perubahan kecepatannya ada enggak nih. Nah, makanya kita satu-satu nih nyari yang mobil Luffy dulu. Dari 2 ke 8, jaraknya berapa? 6. 6. 8 ke 18. 10. 10. 18 ke 32. Ayo, 18 ke 32. 14. Ya, 14. Bentar. Ya kan, 14. 32 ke 50. 22. 18. 18. Iya, 18 ya. Nah, 18. Lah, ini si Luffy ini naik apa turun kecepatannya? Naik. Naik kan? Beraturan enggak? Aturan. Dari 6 ke 10 berapa? 4. 4. 4. 10 ke 14? 4. 4. 4 juga. 14 ke 18? 4. 4. Nah, berarti kan nambah kan? Nambah terus dan beraturan gitu loh. Nah, kita lanjut lagi ke Zoro. Nah, si Zoro 20 ke 30 jaraknya berapa? 10. Oke. Ini berapa? 10. Oke. Ini 10. ini 10. nah, tetap kan? Ini kan nggak ada perubahan kecepatan kan? Ya nggak? Iya. Nah, gitu, sip. Nah, terus lanjut. 10 ya. Ke mobil yang terakhir, ke Tony. 5 ke 15 berapa? 10. 10. Sip. 15 ke 35? 5. 20. 15, bisa 5 ke 65? 30. 30. 30. 65 ke 105? 40. 40.
Nah, di sini ada pola lagi nih. 10 ke 20 selangnya berapa? 10. 10. 30 selangnya berapa? 10. 10 juga. 10 ke 10? 30 ke 40? 10. Nah, kalau kayak ini, yang Luffy itu gerak lurus apa namanya? Ini nambah kan? Nambahnya beraturan, berarti GLBB. LBB apa? Dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Iya, jadi percepat. Ini sama ya, Tony juga ya. GLBB dipercepat. Nah, gitu kan. Paham nggak? Paham. Mantap. Nah, GLBB dipercepat. Nah, yang tengah nih, yang Zoro apa? Yang Zoro? Kan tetap GLB. sih. Sip, pinter. GLB. Terus kalau disuruh bikin grafiknya gimana? Nih, bagaimana grafiknya? Gimana? Yang Luffy gimana? Naik, turun, Naik. apa lurus? Ini V, Naik. kecepatan, ini waktu. Iya, naik gini ya. Naik. Kalau yang Zoro, Lurus. lurus. Ini V, ini T. Berarti gini. Terus kalau yang Tony, Naik. mantap. Jiwa, pinter. Nah, kayak gitu ya. Besok soalnya kayak gini, tapi beda angka. Oh ya, ada yang raise hand nih. Mau tanya? Apa kepencet? Oke ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak, Bu. Ada ya. Belum Sip. ada. Nah, kalau belum, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yaitu sistem gerak manusia. Ya, ingat jangan diapalin tapi koneksikan. Nah, jadi untuk yang sistem gerak manusia, Bu Harum cuma mengeluarkan yang tulang ya, alias gerak pasif. Yang otot tidak. Nah, jadi di sini kan ada kerangka kayak gini ya. Coba kalian tebak ada sendi apa aja. Di sini nih, di leher ini sendi apa sih? Putar. Nih, putar. Kalau sini, ingat nggak? Aktif. Coba diputer bisa nggak bahu kalian? Hah? Bisa nggak muter? Bisa ya. Majuin bisa nggak? Bisa. Mundurin bisa nggak? Bisa. Bisa juga kan? Ya. Nah, kalau bisa ke segala arah kayak gitu, namanya tuh peluru. Ya, peluru kan bisa ke segala arah kan? Nembakin kemana-mana kan? Makanya namanya peluru gitu loh. Paham? Paham, Bu. Oke. Tadi sini itu putar, yang ini, yang bahu itu peluru itu ya. Nah, kemudian yang siku, ini apa? Ya, betul, engsel, karena satu arah. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang engsel, kalau yang peluru itu bahu. Gitu. Nah, yang perlu kalian ingat, ini kan kalau tangan itu kan gerak atas ya. Kalau yang bawah ini si kaki gerak bawah, apa ya, alat gerak bawah gitu loh si kaki. Prinsip kerjanya itu sama, yang atas dengan yang bawah. Ini kan peluru, maka di sini juga peluru. Di sini kan esel, di sini juga esel gitu loh. Di prinsipnya sama. Paham ya di sini? Paham, Bu. Oke, nah yang sering keluar itu yang ini nih, yang apa namanya ini? Ibu jari. Di ibu jari itu namanya sendi pelana. Pelana itu dua arah, ya. Kalau jari tangan yang lain selain ibu jari itu satu arah, makanya esel gitu, engsel gitu ya. Gitu. Gampang. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Sip. Nah, sekarang usaha dan pesawat sederhana. Nah, syarat untuk memahami usaha itu kalian ngerti gaya ya. Gaya itu adalah
hasil kali dari massa dan A itu akselerasi atau percepatan. Jadi kenapa kalau kita memberi gaya dorong atau gaya tarik kepada sebuah benda itu bendanya bergerak itu kan karena punya percepatan. Percepatan itu artinya kecepatan yang berubah gitu loh. Jadi berapa besarnya gaya ya tinggal percepatan dikali massa tubuh kita gitu. Nah, ini nih misalkan ada 2 balok kayak gini ya. Massanya sama. Kira-kira balok mana yang memiliki percepatan paling besar? Ayo. Kira-kira mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Betul, yang kiri. Jadi gini nih, ini kan gayanya kan ke arah kanan semua ya. 3 Newton ke arah kanan, 2 Newton ke arah kanan, 5 Newton ke arah kanan. Ya nggak? Ya. Ya, jadi total gayanya berapa? Ya tinggal tambahin aja totalnya. Berapa? 10. 10. Sip, 10 Newton kan. Di sini 10 Newton. Sedangkan yang ini, yang kanan nih, kan ada gaya yang ke kanan 3 Newton. Ini juga ke kanan 5 Newton, tapi ada yang ke kiri 2 Newton. Maka ini total gayanya berapa? 6. 6 Newton. Iya, 6. Ya, yang satu gayanya 10, yang satu gayanya 6. Padahal kita mau nyari A kan? M-nya sama. Kalau F-nya besar, maka A-nya makin besar apa kecil? Coba pikir. A-nya besar. F-nya ikut besar apa kecil? Besar. Besar, iya. Karena ini Kecil. perkalian kan, berarti sebanding gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi kalau A ya, atau A itu percepatan ya. Percepatannya makin besar, maka gayanya makin besar. Kalau percepatannya makin kecil, ya gayanya ikut kecil gitu. Karena perkalian ini. Oke? Gampang ya. Kita lanjut. Sekarang ke energi potensial dan kinetik. Nah, jadi konsep energi potensial dan kinetik adalah kalau potensial itu yang memiliki ketinggian. Sedangkan yang kinetik itu yang mempunyai kecepatan. Nih. Oke. Nah, gini ya. Bu Harum ulangi. Jadi, kalau potensial itu adalah energi yang memiliki ketinggian. Kalau kinetik itu yang punya kecepatan. Nah, ketinggian itu notasinya H atau H, kecepatan V gitu kan. Nah, kira-kira nih di titik A itu punyanya potensial atau kinetik? Ayo. Potensial, karena dia punya ketinggian kan ini ya. Ya, misalkan segini 8, berarti segini 16 misalkan ya. Itu. Nah, kemudian pas si kelapa ini kan ceritanya kelapa ya. Kelapa dari titik A, terus mulai jatuh nih ke titik B. Nah, kira-kira di titik B ini potensial atau kinetik? Kinetik. Potensial. Potensial juga. Potensial ada, kinetik juga ada. Ya, nih ingat dari B ke tanah ini kan punya H, ya nggak? H itu ketinggian, ya kan? Berarti di titik B ini punya potensial, punya juga kinetik. Kenapa punya kinetik? Ya kan namanya jatuh kan mesti punya kecepatan, ya nggak? Iya. Iya, jadi benda yang punya kecepatan otomatis bergerak, ya nggak? Iya, Bu. Nah, sekarang yang titik C. Titik C ibaratnya di bawah sini ya, udah nyentuh tanah nih misalkan. Dia punya energi apa? Kinetik. Kinetik. Iya. Kinetiknya maksimal nih, karena makin ke bawah itu makin cepat, ya nggak? Jadi makin ke bawah, kecepatannya itu makin besar. Gitu, ya. Sedangkan di titik A itu cuma punya
potensial aja. Ya. Gitu. Jadi kan kita semua tahu ya kalau gravitasi bumi itu kan besarnya kan 10 meter per sekon kuadrat. Ini artinya apa sih? Lah, gravitasi itu kan arahnya horizontal ya, ke bawah kan. Jadi di detik pertama itu 10 meter per sekon. Detik kedua nambah lagi 10 menjadi 20. Detik ketiga berapa? 30. Detik keempat berapa? 40. Detik kelima berapa? 50. Terus kayak gitu. Nah, ini kan sisanya kan 10-10 semua kan? Bukan sisa. Perbedaannya. Ngerti nggak? Iya. Nah, yang ini nih, yang disebut percepatan. Percepatannya berapa? 10 meter per sekon kuadrat gitu loh. Makanya kalau GLBB dipercepat, itu pasti punya percepatan atau A gitu konsepnya. Paham nggak? Oke, sip. Nah, berarti sekarang kalau Bu Harum tanya, makin ke bawah, kinetiknya makin besar atau makin kecil? Besar. Makin besar. Sip, pintar. Kalau potensialnya makin ke bawah, makin besar atau makin kecil? Kecil. Os, mantap jiwa. Nah, sekarang ini kembali ke soal ya. Coba buat grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, ayo. Grafik kecepatan terhadap waktu. Berarti kan grafiknya gini. Kecepatan yang disumbu Y, waktu yang disumbu X. Kayak gini kan. Nah, kira-kira grafik kecepatan terhadap waktunya gimana? Naik, lurus, atau turun? Turun. Turun. Berarti kecepatannya makin rendah ya? Naik. Oh, Naik. Naik ini kan? Nah, ya nggak? Ya, karena kinetiknya makin gede kan? Nah, ini kalau ditanya energi apa yang terlibat dalam grafik tersebut, energi apa? Energi. Hah? Yang keras? Sip, energi kinetik. Betul, gitu ya. Oke, sip. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu ada 3 ya. Tuas, katrol, sama bidang miring. Nah, kita bahas dulu yang tuas nih. Tuas itu dibagi lagi jadi 3 berdasarkan letak yang tengah ini nih. Golongan 1 itu yang tengah tumpu. Kalau golongan 2 yang tengah si beban. Kalau golongan 3 yang tengah si kuasa kayak gitu ya. Nanti ini dicermati lagi. Ini juga udah ya pas PTS ada. Nanti pas PAS juga keluar. Nah, selanjutnya adalah keuntungan mekanis ya. Nah, jadi yang kalian perhatikan yang ini aja nih. Keuntungan mekanis pada tuas. Yang ini ya. Yang ini aja. Yang bidang miring sama katrol diabaikan. Besok yang keluar cuma yang tuas. Gitu. Jadi ini kan keuntungan mekanis sama dengan WW itu beban per kuasa. Sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Maka ini kalau di cross gitu ya, disilang, W kali LB sama dengan F kali LK, kayak gitu. Gampang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Nggak ya. Nah, kalau nggak, kita latihan soal. Fisika tuh harus latihan soal ya. Bentar. Oke. Ya, ini soalnya.
Ada yang bisa ngerjain nggak? Jadi ini sistem pertama ya. Dari K ke titik tumpu itu 200 cm. Kemudian dari beban ke titik tumpu itu 40 cm. Nah, pertanyaannya adalah jika beban 300 Newton ini digeser 10 cm menjauhi dari titik tumpu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini pas PTS ini jarang nih yang benar. Jadi cara ngitungnya gini, kalian harus menghitung sistem awalnya. Jadi kan kita tahu bahwa F itu kan kuasa ya, kita sebut aja FK. FK kali LK atau lengan kuasa sama dengan beban atau W boleh, bebannya juga boleh, beban aja ya, beban kali lengan beban. Nah, FK-nya kan yang mau kita cari, karena di sini belum ada angkanya nih. Nih, belum ada angkanya kan. Kali LK, LK-nya berapa? 200. Kemudian B-nya itu bebannya ini 300 kali LB 40 cm. Nah, maka FK-nya berapa? Kan tinggal 300 kali 40 dibagi 200. Nah, maka hasilnya berapa? Ya udah nih, ini coret, dapatnya 6 ya, 60 Newton. Ya nggak? Iya. Oke, nah langkah yang selanjutnya adalah kita mencari satu-satu dari opsi yang pertama, yaitu opsi A. Di opsi A menambah K itu lengan kuasa ya, dengan menambah K dengan beban 20 Newton. Oke. Nah, berarti di sistem yang kedua ini kan bebannya itu kan digeser 10 cm. Berarti kita tulis dulu FK kali LK sama dengan beban kali lengan beban. Nah, opsi A itu menambah 20 gitu. Berarti kan ini jadi 80. Kemudian lengan kuasanya 200. Bebannya ini kan 300 kan. 300, tapi yang kedua itu udah digeser 10. Nih, jadi bebannya yang tadi di sini menjadi di sini misalkan gitu ya. Digeser 10, maka lengan bebannya jadi berapa? Ini digeser 10 menjauhi gitu kan. 50. Iya, sip, 50 kali 50. Nah, maka kita operasikan 80 kali 200 berapa? 16. 1.600. Iya, 16.000 tah. Kan 0,3. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, Iya. kemudian yang segini hasilnya kan 15.000 kan. Nah, ini salah apa benar? 16 sama dengan 15.000. Salah kan? Ngerti nggak kenapa salah? Iya kan? Ini kan nggak sama dengan 16.000 masa sama dengan 15.000? Kan enggak kan? Ya, gitu loh, dicek. Terus kita cek lagi yang B. Emang seharusnya berapa, Bu? Ya harusnya sama, misalkan sini 16.000 ya sini 16.000 juga gitu loh, Mbak. Udah nggak? Oh, iya. Kenapa kayak gitu? Karena ini nih pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan agar jungkat-jungkit tetap seimbang? Nah, kalau seimbang kan ini kali ini gitu kan, sama dengan ini kali ini gitu loh. K kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban gitu. Paham? Paham. Nah, posisinya kalau yang opsi A itu berat yang lengan kuasa kan, berarti nanti juga jungkitnya jadi kayak gini nih. Set itu loh. Karena ini yang berat nih kuasanya, ini kuasa, ini beban gitu loh. Nggak seimbang. Paham? Paham nggak? Paham. Oke, kita lanjut opsi B. Nah, untuk opsi B itu gini. Kan mengganti K dengan beban 60. Nah, dengan beban 60 kan sama dengan yang tadi ya, yang sistem awal ini ya.
Berarti kan 60 kali 200 sama dengan 300 kali yang baru. Lengan bebannya berapa tadi yang baru? Setelah digeser 50. 50. Oke, berarti ini kan hasilnya 12.000 sama dengan 15.000. Ya, salah kan? Nggak seimbang kan? Ya nggak? Iya. Ya. Ya, sip. Kemudian yang C. Menggeser K sejauh 50 cm. Menjauhi dari titik tumpu. Berarti kan ke sana. Ya, Kak? Ya. Sih, ini 50 cm nih. Kan berarti FK-nya itu kan tadi 60. Kali LK-nya berapa sekarang? 250. Mantap, 250 sama dengan B. BB-nya itu 300, kemudian LB-nya juga 50 ya. Nah, ini berapa? Kan 15.000. Kalau yang ini berarti 60 15.000 kali. juga. Oh ya gitu ya, udah cepet banget ngitungnya. Nah, itu ya. Nah, ini seimbang kan? Berarti kan sama kan? Nih, ya kan? Nah, ini berarti opsinya yang C gitu. Kalau kamu kurang kerjaan, gabut gitu kan, aduh aku kurang kerjaan dan sangat ambis IPA, terus yang D mau dihitung ya monggo gitu ya. Tapi kalau di C aja udah ketemu jawabannya, yang ngapain ngitung D gitu kan? Apa sih? Nah, gitu. Paham nggak ini? Nanti cara Paham. ngitungnya kayak gini. Oh, dan besok soalnya nggak persis kayak gini ya. Nanti kalau persis namanya membocorkan. Nanti cuma kasusnya aja yang beda. Misalkan nggak jungkat-jungkit, misalkan apa ya, linggis kayak gitu, atau gunting kayak gitu ya, terserah, yang penting tuas. Dan intinya cara mengerjakannya seperti ini ya, jangan bingung. Nanti kalian coba sendiri soal ini dikerjain ya, jadi pas YouTube-nya itu udah tak publish gitu ya, di pause gitu. Kalian ngerjain ulang, kemudian dicek bener apa enggak gitu caranya ya. Biar besok pas PAS enggak lupa. Soalnya nggak susah-susah kok. Oke. Paham sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Nah, kalau udah kita lanjut lagi nih. Masih banyak materinya. Oke. Nih, sekarang anatomi tumbuhan. Nah, untuk yang anatomi tumbuhan itu simpel ya. Jadi caranya gini, ini kan daun ya. Jadi anatomi daun yang paling atas itu namanya kutikula. Kutikula itu kayak lilin. Jadi namanya lilin itu dia bisa, air bisa nembus nggak? Kalau lilin, di lapisan lilin. Enggak. Enggak, makanya si kutikula ini fungsinya untuk melindungi dari apa? Dari penguapan, biar air-air yang ada di daun itu enggak nguap nih oleh si uh, diuapkan oleh si siapa namanya, matahari kayak gitu loh, karena ada lapisan lilinnya. Nah, kemudian yang ini nih, yang kotak-kotak paling atas itu disebutnya epidermis. Ya, epidermis. Epi itu artinya luar, dermis artinya kulit. Berarti kulit yang paling luar. Fungsinya ngapain dia kalau di luar? Ya melindungi gitu. Kayak satpam nih, satpam kan di luar. Itu tujuannya untuk melindungi. Kalau satpam di belakang ya, di kantin ya, itu namanya bukan satpam ya, uang dolan ya. Nah, gitu. Nah, kemudian nih ada palisade. Di palisade sama yang ini nih, spongy mesophyll cell itu tuh jaringan spon gitu ya. Si palisade sama si jaringan spons ini kan warnanya hijau. Hijau itu karena ada klorofil. Ayo tebak, klorofil itu ngapain fungsinya? Fungsi klorofil apa? Buat apa? Tempat apa? Tidak ada gambarnya, Bu. Masa sih? Iya, Bu, nggak Oke, ada gambarnya. ada gambarnya ya. Sorry. Ini nih, udah?
Sudah. Udah. Sip. Nah, ini ya kutikula epidermis. Ini ya, epidermis itu yang melindungi. Kemudian tadi udah sampai ke palisade sama bunga karang nih. Palisade dan bunga karang itu kan warnanya hijau. Bunga karang tuh yang ini spongy. Spongy itu artinya jaringan spons atau bunga karang sama aja. Jadi palisade dan bunga karang itu kan warnanya hijau karena ada klorofil. Nah, klorofil ini fungsinya sebagai tempat apa? Ayo. Zat hijau daun. Oh ya, zat hijau daun itu fungsinya untuk apa? Yang menghasilkan gula sama oksigen. Fotosintesis. Mantap, ya fotosintesis gitu ya. Jadi yang warna-warna hijau itu mengandung fotosintesis gitu ya. Nah, tapi besok kalian jangan kaget kalau gambarnya enggak berwarna ya. Asal kalian tahu aja ya, itu palisade, itu jaringan bunga karang kayak gitu. Syukur dapat soal yang berwarna kan. Nah, selanjutnya adalah jaringan pengangkut nih. Yang ini nih, ada warna merah nih yang atas sama warna biru nih yang bawah. Ada xilem dan phloem. Jadi kalau xilem itu fungsinya untuk mengangkut air ya. Mengangkut air, kalau phloem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, air itu kan cuma H2O kan. Sedangkan hasil fotosintesis itu C6H12O6. Gede mana kira-kira molekulnya? H2O atau C6H12O6? C6H12O6. Ah, betul. C6H12O6 itu apa, Bu Harum? Wah, ribet amat. Itu tuh gula ya. Glukosa. Jadi, molekul glukosa dan air itu besar glukosa atau gula. Gitu ya. Nah, makanya itu fungsinya kalian di sini nih. Xilem dan phloem. Ya. Xilem itu kan air, maka lubangnya kecil. Ya, karena molekulnya kecil. Nih, lihat yang di monokotil. Ini BTW gambar batang ya. Kalau yang tadi ini itu daun, yang sekarang batang. Nah, xilem itu kan kecil-kecil. Kalau phloem itu yang besar. Kenapa besar? Ya, karena dia mengangkut molekul yang besar, yaitu si gula. Kayak gitu. Cara membedakannya seperti itu. Itu kalau di batang monokotil. Kalau di batang dikotil gimana? Kalau yang bawah kan nyilem ya, makanya disebut xilem. Nah, kalau yang atas itu phloem gitu. Ngerti nggak? Kalau yang tadi Ngerti. ini kan daun. Nah, sekarang itu batang gitu loh. Sedangkan batang itu beda ya. Batang dikotil dan monokotil itu beda. Kalau daun dikotil monokotil sama nih kayak gini semua. Tapi kalau di batang itu beda dan penampangnya seperti ini. Dan ingat pembeda utamanya adalah si lingkaran tahun ini ya. Lingkaran tahun alias si kambium. Ini nih. Lihat ya. Kalau di monokotil kan nggak ada lingkarannya, ya nggak? Lingkaran yang membuat si xilem dan phloem itu tersusun teratur, ya kan? Iya. Oh, ini loh yang putih-putih gini loh. Nah, ini namanya kambium. Kambium ini punya fungsi untuk pertumbuhan sekunder. Kayak gitu ya. Terus yang paling luar ini alias si epidermis ya. Ingat fungsinya karena paling luar untuk melindungi. Oke? Oke, kalau yang xilem untuk mengangkut air, kalau phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya, paham? Paham, Bu. Mantap. Paham. Kita lanjut lagi ke pencernaan. Nah, di pencernaan itu yang penting kalian apal itunya, apa namanya, enzim-enzimnya ya. Di mulut pertama itu kan yang ada amilase kan, ya ada amilase. Nanti polisakarida dipecah jadi disakarida. Nah, kemudian di sini di lambung itu ada protein yang pertama kali nih sama si pepsin renin. Protein itu dipecah jadi disakarida. Kemudian di ujung ini lemak diemulsifikasi sama yang kelenjar hijau ini ya, yang perannya seperti sabun ya, yaitu garam empedu. Nah, endingnya itu ada di usus halus. Di usus halus itu ada 3 enzim ya, singkatannya LEK3 hamil.
lipase, tripsin, amilase gitu. Si tripsin itu mengubah di peptida yang tadi udah dipecah di lambung menjadi asam amino, itu paling sederhana. Kemudian lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Kemudian amilum memecah yang tadi udah dipecah di mulut nih di sakarida menjadi monosakarida ya. Setelah menjadi paling yang sederhana gitu ya, menjadi molekul-molekul yang sederhana baru bisa diserap. Ya, intinya itu. Doang. Gampang ya. Sistem pencernaan juga kemarin yang request ini nggak terlalu banyak juga. Jadi langsung aja ya. Lanjut ya. Ke zat aditif. Nah, jadi besok yang keluar cuma zat aditif. Untuk yang zat adiktif alias si narkoba itu enggak Bu Harum keluarin. Jadi kalian cukup belajar yang micin-micinan aja ya. Alias yang ini nih. Ya. Jadi zat aditif itu kan ada 2 ya dari bahannya ya, yaitu alami dan buatan. Sedangkan dari fungsinya itu ada 5, pemanis, penyedap, pewarna, antioksidan, dan pengawet. Kayak gitu ya. Nah, nanti di sini kalian pahamin aja nih. Cet, besok keluar yang ini. Santai aja, yang narkoba dilewatin aja ya, nggak usah dipelajarin. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke, lanjut yang terakhir Tidak. yaitu sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ini bab terakhir ya, mungkin kalian juga masih fresh karena baru PH juga, ya kan? Yang paling utama, yang paling kalian harus ngerti nih urutan peredaran darahnya, yaitu biki setup sekabika ruruseki. Bilik kiri seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Itu yang kalian harus hafalin. Kemudian sama karakteristik pembuluh darah. Ingat pembuluh darah itu ada 3, vena, arteri, dan kapiler. Kayak gitu. Nanti detailnya silahkan kalian cek di YouTube-nya Bu Harum yang kemarin tak share ya, yang terakhir. Itu ya cek aja di situ buat detailnya biar video ini nggak kepanjangan. Nanti kalau udah lebih dari sejam kan males ya mau nonton juga kan. Kayak gitu ya. Oke? Gampang kan? Oke ya, ini mungkin ini buat yang rekaman di YouTube sekian aja dulu ya. Biar videonya nggak kepanjangan, jadi Bu Harum stop aja dulu recordingnya. Oke.